Halo teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini akan kita bahas beberapa materi yang berkaitan dengan Big Data. Pada bagian yang pertama, kita masuk untuk materi Big Data dan manfaatnya. Nah, Big Data itu sendiri merupakan sekumpulan data dengan volume yang sangat besar dan dapat menghasilkan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Beberapa karakteristik dari Big Data adalah sebagai berikut. Pertama, volume, yaitu ukuran atau banyaknya data. Kedua, velocity, berupa kecepatan pertumbuhan data. Ketiga, variety, variasi jenis data. Keempat, veracity, keakuratan data. Dan yang kelima, value, berupa nilai data. Penerapan Big Data tentunya akan dapat memberikan manfaat, di mana secara umum manfaatnya adalah untuk mencari informasi ataupun pengetahuan yang tersembunyi pada data dan kemudian dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, contoh manfaatnya juga dapat dilihat dari segi bisnis dan juga layanan publik. Selanjutnya kita beralih pada bagian yang kedua, yaitu penerapan Big Data pada perusahaan, di mana perusahaan yang dipilih adalah Walmart. Latar belakang penerapan Big Data pada perusahaan Walmart adalah terjadinya badai Sandy pada tahun 2004. Kemudian Walmart mendirikan Walmart Labs serta tim Fast Big Data untuk mengolah data kafenya sebagai pusat analitik. Kemudian dianalisis secara real time dengan pembentukan sistem pemantauan kinerja serta proyek genom sosial Walmart. Hasil dari penerapan Big Data ini adalah Walmart membutuhkan lebih sedikit waktu pada penemuan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Materi ketiga berkaitan dengan Big Data Analytic Life Cycle, di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, Business Case Evaluation untuk membantu pemahaman semua aspek potensial. Kedua, Data Identification untuk mengetahui tema serta korelasi. Ketiga, Data Acquisition dan Filtering untuk menyaring data. Keempat, Data Extraction untuk mengubah format data. Kelima, Data Validation dan Cleaning untuk pembersihan data. Keenam, Data Aggregation dan Representation untuk mengintegrasikan informasi. Ketujuh, Data Analysis yang dapat dilakukan melalui dua atau lebih jenis analitik. Delapan, Data Visualization yang akan memudahkan pengguna. Dan yang terakhir, Utilization of Analysis Result yang memeriksa apakah hasil dari analisis dapat digunakan pada peluang lainnya. Masuk pada materi terakhir tentang teknik Big Data Analysis, yaitu untuk data mining serta machine learning. Pertama, data mining. Data mining merupakan bidang ilmu yang mempelajari teknik penambangan data untuk menggali pengetahuan dengan menemukan pola dari data dengan jumlah yang sangat besar. Di antara tujuan data mining adalah eksplorasi data untuk menghasilkan prediksi, menangani permasalahan meledaknya volume data, mendeskripsikan data, dan memperjelas hipotesis. Dalam proses data mining terdapat beberapa tahapan yang akan dilewati. Di antaranya adalah data cleaning untuk membersihkan data, data integration untuk integrasi data dari berbagai sumber, data selection untuk seleksi pada data, data transformation untuk mengubah data, data mining untuk menemukan pola, pattern evaluation untuk merepresentasikan pengetahuan berdasarkan pola yang diperoleh, dan knowledge presentation untuk membuat visualisasi serta representasi pengetahuan. Kedua, machine learning. Machine learning merupakan ilmu atau studi yang mempelajari tentang algoritma dan model statistik yang digunakan oleh sistem komputer untuk melakukan task tertentu tanpa adanya instruksi. Beberapa bidang yang saat ini menerapkan konsep machine learning adalah sebagai berikut: pengamanan data, keuangan, perawatan kesehatan, deteksi penipuan, dan juga retail. Saat ini terdapat 3 teknik yang biasanya digunakan pada machine learning. Yang pertama, supervised learning, di mana metode ini dilakukan dengan pemberian label untuk dataset yang digunakan, kemudian dilakukan klasifikasi sehingga dapat dilihat tingkat akurasi kinerjanya. Yang kedua, unsupervised learning, dikenal juga sebagai machine learning tanpa pengawasan. Hal ini dikarenakan proses dilakukan pada dataset mentah yang tidak berlabel. Dan yang ketiga adalah reinforcement learning. Metode ini dijalankan pada dataset bersistem rewards ataupun punishment dengan umpan balik berupa algoritma untuk belajar secara random. Mungkin sekian untuk video pembelajaran Big Data kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya video tersebut teman-teman dapat memahami materinya lebih mudah. Dan sampai jumpa lagi.